Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 166. Oke, langsung sebanyak Mang Ning Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tetua Hu hanya tersenyum melihat keterkejutan di raut wajah dari Soyen dan juga Mu Qingduan, yang kemudian dirinya pun mengatakan masalah ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh tempat baru-baru ini. Banyak orang sangat ingin tahu seperti apa makhluk hebat yang menjadi pembunuh itu. Dia benar-benar berani menyerang suku Piton 9 Tenang yang merupakan penguasa dari wilayah binatang di tempat ini, dan itu benar-benar menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak boleh disentuh. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, dan dia tahu dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, maka suku Piton merupakan suku yang luar biasa menakutkan. Namun, hal seperti itu masih bisa dibuat kerepotan oleh seseorang yang sangat misterius. Mu Qingduan secara ragu-ragu dirinya pun berkomentar, mungkinkah itu adalah beberapa musuh dari masa lalu? Tetua Hu sambil menggelengkan kepalanya dia menjawab, aku sendiri juga tidak tahu. Namun jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi seluruh suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Namun dari kabar yang telah terdengar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat di dalam suku Piton. Sedangkan nyawa dari beberapa orang yang lebih lemah tidak diambil ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Soyen mengernyitkan dahinya setelah mendengar ucapan dari Tetua Hu. Orang yang dianggap sebagai pembunuh itu memang cukup aneh, padahal dia bisa saja membunuh orang yang lemah dari suku Piton, namun sebenarnya malah mencari lawan yang lebih kuat. Tetua Hu dengan raut wajah yang cukup serius kembali menjelaskan, para ahli dari suku Piton yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu semuanya menghilang tanpa terkecuali. Bahkan mayat mereka benar-benar tidak bisa ditemukan, dan ini merupakan aspek yang menyebabkan suku Piton menjadi sangat panik. Hal terpenting dari sebuah suku itu merupakan garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Soyen merenung sejenak. Setelah dia gagal untuk mendapatkan kesimpulan apapun, akhirnya menggelengkan kepalanya sambil berkata, lupakan dulu masalah ini, karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita secara diam-diam tinggal di puncak gunung ini selama beberapa hari ke depan dan terus pantau aktivitas dari peninggalan kuno. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Barisan dari pegunungan tulang saat ini benar-benar cukup kacau dan akan sangat merepotkan jika ada seseorang yang menarik masalah. Tetua Hu buru-buru menganggukkan kepalanya sambil menjawab, baiklah. Tatapan mata dari Soyen terus melihat pada puncak gunung, dan dirinya melihat ke arah ruang yang terdistorsi di tengah-tengah pegunungan sambil bergumam dengan pelan. Selanjutnya, kita hanya bisa menunggu peninggalan kuno itu dibuka. Setelah mengusir orang-orang dari pavilion petir angin, kelompok dari Soyen pun mentap dan juga mendirikan tenda di puncak gunung ini. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari pavilion bintang jatuh benar-benar mematuhi perintah dari Soyen. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan puncak gunung, dan mereka menghabiskan waktu di tempat ini untuk berlatih dan juga sparring. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Soyen juga bisa menemukan bahwa sebenarnya jumlah ahli yang berkumpul di pegunungan tulang telah meningkat. Hal ini membuat suasana di dalam pegunungan tulang ini menjadi cukup meriah bahkan di malam hari. Dan selama 3 hari ini, orang-orang dari pavilion petir angin yang telah diusir oleh Soyen dengan cara yang sangat menyedihkan, mereka tidak berani datang dan mencari masalah. Meskipun Soyen tahu bahwa Le Sunzi pasti tidak akan membiarkan masalah itu dengan mudah, setidaknya dia sadar diri belum memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan kelompok Soyen yang memiliki 4 orang Douzun. Dan Le Sunzi tidak akan dengan bodohnya datang ke tempat ini untuk mencari penghinaan bagi dirinya sendiri. Ruang terdistorsi yang ada di tengah-tengah pegunungan kali ini juga telah menjadi semakin tipis setelah segel spasial yang ada di tempat itu yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya kemungkinan akan segera menghilang. Semua orang yang menyadari hal itu
mereka pun berkumpul karena mereka tahu bahwa sebenarnya tempat dari peninggalan kuno tidak lama lagi akan segera dibuka, yang bahkan konflik sekecil apapun akan langsung berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Malam pun telah tiba. Soyan duduk di atas batu besar yang ada di puncak gunung ini, dan dia mengabaikan kebisingan dari segala arah. Tatapan mata dari Soyan terus melihat pada bulan yang ada di langit. Pikirannya saat ini telah berubah menjadi cukup linglung. Sosok dari Xiao Sun-er secara samar-samar telah muncul di benak dari Soyan. Hal itu membuat Soyan mengepalkan tinjunya secara perlahan sambil mengatakan, "Sun-er, tunggulah diriku. Setelah aku menyelesaikan masalah dari tubuh guru, maka aku akan segera pergi menuju klanku." Dengan kekuatan Soyan saat ini, dia cukup yakin bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dirinya untuk bersama dengan Xiao Sun-er, karena Soyan sudah benar-benar bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas dari benua Doqi, dan cukup sulit untuk menemukan individu yang seumuran dengan Soyan yang mampu melawan Soyan saat ini. Tiba-tiba saja sosok dari Xiao Sun-er pun mulai berfluktuasi dan akhirnya berubah menjadi wajah cantik dengan ekspresi yang cukup dingin. Hal ini membuat Soyan segera tersenyum, kemudian berkata, "Shailin, aku ingin tahu apakah anak yang ada di dalam rahimmu sudah lahir ke dunia." Ketika memikirkan hal ini, Soyan bisa merasakan seolah-olah ada tali yang cukup erat di dalam hatinya telah tersentuh, dan tanpa terduga Soyan berpikir bahwa dirinya saat ini akan menjadi seorang ayah. Dia cukup penasaran jika ayah dari Soyan yaitu Xiao Zhan mengetahui bahwa sebenarnya dia juga akan menjadi seorang kakek. Bagaimana tanggapannya? Ketika Soyan sedang melamunkan hal ini, tiba-tiba saja dia bisa melihat seberkas cahaya telah melesat dengan cepat di langit, dan hal itu langsung menuju ke tempat Xian yang berada di dalam tenda. Xian yang sedang tertidur memiliki persepsi yang cukup kuat. Akhirnya membuka matanya, dan dia cukup terkejut ketika bisa melihat sebuah bayangan hitam menerkam dengan cara yang cukup brutal. Hal ini membuat Xian buru-buru menghindar sambil berteriak, "Siapa kau, dasar pencuri?" Mendengar teriakan dari Xian itu membuat Soyan cukup terkejut, dan sebuah kemarahan kini juga langsung melonjak di dalam tatapan mata Soyan, yang dalam sekejap saja Soyan melemparkan batu besar yang ada di bawah tubuhnya ke arah bayangan hitam itu. Tubuh dari Soyan juga telah mendekat pada bayangan hitam, dan kali ini dirinya pun menyadari bahwa sebenarnya sosok di dalam bayangan hitam adalah seorang wanita. Dia menggunakan sebuah topeng dan juga jubah berwarna hitam. Penampilannya tampak misterius. Bayangan hitam tersebut seolah-olah tidak mempedulikan kedatangan dari Soyan, dan dia memancarkan cahaya hijau yang cukup aneh dari balik topengnya. Dalam sekejap saja, cahaya hijau ini pun menyinari wajah dari Xian, yang langsung membuat tatapan mata dari Xian kini telah berubah menjadi cukup linglung. Energi ungu tiba-tiba saja muncul di wajah Xian. Hal itu segera berubah menjadi naga yang langsung mengaum ke arah langit. Raungan naga dari Xian ini langsung menghancurkan cahaya hijau yang menyinari wajahnya. Melihat hal itu, si bayangan hitam pun sedikit tercengang, yang kemudian dirinya pun berkata, "Kenapa bukan ular?" Dengan adanya keributan di tempat ini, Xiao Yixian, Tuan Yao Tianhuo, dan juga Xiong Zhan, mereka bertiga juga langsung keluar dari dalam tenda dan melesat untuk menuju bayangan hitam. Melihat kemunculan dari tiga orang tersebut, bayangan hitam yang telah menyerang Xian, ekspresi wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek, yang dalam sekejap saja dia langsung kabur. Sementara Soyan ketika melihat hal ini, dirinya pun berteriak, "Awasi Xian!" Setelah itu, tubuh Soyan bergerak dan muncul di depan bayangan hitam, hendak memberikan tinjuan yang sudah dilapisi oleh api ungu coklat. Sosok bayangan hitam ini buru-buru menghindar sambil mengeluarkan cahaya hijau yang tidak biasa dari balik topeng hantunya, yang dengan mudah hal itu bisa menerima tinjuan dari tangan Soyan yang sudah dilapisi oleh api ungu coklat. Pada akhirnya, sosok ini kembali kabur dengan cepat dan bergegas keluar dari puncak gunung ini. Melihat hal itu, Soyan hanya bisa berteriak, "Ingin pergi kemana kau?" Dirinya langsung menggunakan gerakan 3000 petir
untuk melakukan pengejaran terhadap bayangan hitam ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Xiaoyan kembali muncul di atas bayangan hitam dan dia kembali melapisi tinjunya dengan api ungu coklat untuk menghantamnya dari arah belakang. Merasakan tinjuan yang cukup mengerikan dari seorang Xiaoyan, lagi-lagi cahaya hijau menyala dari balik topeng. Tiba-tiba saja, sebuah bayangan hitam yang terlihat cukup kuat ini telah muncul dengan cara yang cukup aneh, dan orang ini juga langsung melemparkan pukulan yang cukup keras, akhirnya bertabrakan dengan tinju api milik Xiaoyan. Badai energi yang cukup menakutkan kini telah tersebar dari kedua tinju mereka. Tubuh Xiaoyan pun bergetar, dirinya pun mundur beberapa langkah, sementara sosok manusia yang kuat itu juga terlempar sebelum akhirnya tubuhnya berbalik yang kemudian menghilang dengan cara yang cukup aneh. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat ke segala arah yang ternyata sosok dari gadis bayangan hitam sebelumnya, dia juga telah menghilang dari tempat ini. Xiaoyan yang masih berdiri di udara buru-buru mengernyitkan dahinya karena telah gagal menyelidiki kekuatan dari pihak lain. Namun Xiaoyan bisa tahu dari cahaya hijau yang tidak biasa yang dipancarkan dari balik topengnya, Xiaoyan bisa merasakan sebuah bahaya. Dengan lembut, Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri, "Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal, kenapa dia melakukan penyerangan pada Xian." Ketika Xiaoyan sedang merenung, beberapa sosok pada akhirnya muncul. Tubuh mereka langsung berdiri di hadapan Xiaoyan dengan tatapan mata yang tajam menyapu seluruh tubuh Xiaoyan. Salah seorang pemuda yang terlihat cukup galak, dirinya pun mengatakan, "Ada aura dari pembunuh itu di tempat ini. Apakah kita perlu membawa orang ini untuk kembali dan diinterogasi?" Tatapan mata Xiaoyan dengan hati-hati mengamati 4 orang yang baru saja muncul, dan dia bisa merasakan aura yang cukup kuat dari 4 orang ini. 3 di antaranya telah mencapai puncak Daozong, sementara yang menjadi pimpinan berada di tahap Daozun. Xiaoyan menyipitkan matanya, kemudian dia berkata dalam hati, 4 orang ini sebenarnya merupakan anggota dari suku Piton, 9 tanah dalam yang tenang. Pemimpin mereka hanya melirik pada Xiaoyan yang dengan ragu-ragu dia bisa merasakan bahwa Xiaoyan sebenarnya berada di tahap Daozun. Hal ini membuat pemimpin itu mengatakan aroma itu sebenarnya telah melarikan diri ke dalam hutan pegunungan, dan kemungkinan dia telah bertukar pukulan dengan pemuda ini. Pemimpin itu yang mengetahui bahwa Xiaoyan telah berada di tahap Daozun, yang terbaik baginya adalah tidak mencari masalah tambahan. Maka dari itu, dirinya segera melihat pada hutan pegunungan. Sambil melambaikan tangannya, dia berteriak, "Kejar pembunuh yang sebenarnya." Setelah mengatakan hal ini, orang itu pun memimpin untuk melakukan pergerakan yang dalam sekejap mereka menghilang dari hadapan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan hanya mengawasi ke-4 orang yang telah pergi dari hadapannya sambil berkata, "Orang-orang dari anggota suku Piton 9 tanah dalam yang tenang memang sedikit sombong." Sepertinya gadis yang menggunakan topeng sebelumnya merupakan orang misterius yang telah membuat kekacauan di suku Piton 9 tanah dalam yang tenang baru-baru ini. Namun aku cukup heran kenapa dia menyerang Xian. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan berbalik dan dia kembali menuju ke puncak gunung. Kelompok dari Xian buru-buru maju mendekati Xiaoyan ketika melihat Xiaoyan telah kembali ke tempat ini, dan Xiaoyan kemudian memberikan penjelasan tentang masalah sebelumnya. Semua orang pada akhirnya terkejut ketika mendengar penjelasan dari Xiaoyan bahwa sebenarnya orang yang telah menyerang Xian merupakan pembunuh misterius yang telah diburu oleh orang-orang dari suku Piton. Xiao Yixian mengangkat alisnya sambil berkata dengan lembut, "Bukankah orang itu dengan sengaja menargetkan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang? Namun kenapa tiba-tiba dia memusatkan perhatiannya pada Xian?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xian sambil mengatakan, "Mungkin orang itu mengira bahwa Xian merupakan anggota dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang." Sementara Xian dengan cukup kesal, dirinya pun ngomel, "Beh, siapa sebenarnya ular besar yang bau itu?" Ketika cahaya hijau keluar dari balik topeng orang itu, aku merasa diriku hampir saja dikendalikan olehnya. Namun beruntung, aku memiliki perlindungan
dari garis keturunanku. Meskipun aku tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, aku masih akan kehilangan kemampuan bertahanku untuk waktu yang singkat. Kelompok Xiaoyan pun cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xian, yang ternyata orang tersebut sebenarnya hampir saja mengendalikan Xian. Yao Tianhuo kemudian mengatakan, orang ini benar-benar aneh. Dia sebenarnya mampu mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti ini muncul di dataran tengah? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Xiangshan juga langsung mengutuk, sialan. Aku pasti akan meledakkan kepala dari orang itu ketika aku bertemu dengannya. Jika sampai sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku juga akan mendapatkan masalah yang besar. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya dia bertukar pandang dengan Xian dan juga yang lainnya. Kemudian mengatakan, untuk sementara ini Xian tidak boleh berkeliaran kemana-mana dan dia harus terus mengikuti di samping kita. Orang itu terlalu aneh. Selain itu, dia juga memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia bisa mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan dugaanku, para ahli dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, mereka yang menghilang, kemungkinan juga telah dikendalikan olehnya. Wajah semua orang langsung memucat ketika melihat ucapan dari Xiaoyan yang kemudian serentak. Mereka berkata, apa? Dengan mampu mengendalikan orang-orang dari suku Piton, bukankah kemampuan seperti ini sangat menakutkan? Padahal yang dikendalikan itu merupakan seorang elit Daosun. Xiaoyan kembali mengatakan, awalnya diriku hampir saja bisa menghentikan orang itu. Namun tiba-tiba saja seorang elit Daosun telah muncul entah dari mana dan menghentikan tinjuanku. Aku bisa merasakan bahwa orang elit Daosun ini, dokinya mirip dengan para ahli dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Oleh karenanya, aku bisa menyimpulkan orang itu sedang dikendalikan. Xian hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian mengatakan, kemampuan untuk bisa mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik Daosonic yang bisa membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya bisa mengendalikan seorang elit Daosun. Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling sebelum akhirnya dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, semua orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno itu mungkin akan dibuka lusa. Pada saat itu, kita akan masuk ke dalam sana dengan cepat. Jika tidak, semuanya akan cukup merepotkan. Jika sampai buah bayi jiwa pada akhirnya didapatkan oleh seseorang terlebih dahulu. Semua orang hanya bisa mengangguk sambil mengatakan, baiklah, setelah kekacauan malam ini, tidak ada lagi situasi yang tidak terduga seperti sebelumnya. Dan lautan manusia yang berkumpul di pegunungan tulang kini juga telah meningkat. 2 hari pada akhirnya berlalu dengan cepat. Tatapan mata dari semua orang melihat pada segel spasial yang ada di tengah-tengah gunung. Karena mereka tahu bahwa tidak lama lagi segel ini akan segera dibuka. Kelompok dari Xiaoyan yang ada di puncak gunung juga telah siap sepenuhnya. Karena untuk memasuki peninggalan kuno itu terlalu berbahaya, Xiaoyan hanya membawa kelompok kecilnya untuk masuk ke dalam sana. Sementara para murid dan juga kedua tetua dari pavilion bintang jatuh, mereka tetap berjaga di perkemahan ini. Xiaoyan berdiri di sisi dari puncak gunung. Dirinya tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tidak disangka daya tarik dari peninggalan kuno ini benar-benar menakutkan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan melambaikan tangannya lalu berkata, sudah saatnya, ayo kita pergi. Setelah mengatakan hal ini, kelompok dari Xiaoyan pun berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas dengan cepat menuju tengah-tengah pegunungan. Dengan persepsi luar biasa dari seorang Xiaoyan, dia bisa merasakan banyak aura samar yang kuat selama ini telah bersembunyi. Mereka pada akhirnya juga langsung melakukan pergerakan. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, peninggalan kuno ini kemungkinan akan segera berubah menjadi pertarungan yang sangat mengerikan. Hanya dalam waktu beberapa menit, kelompok dari Xiaoyan sudah sampai di dekat ruang terdistorsi yang merupakan kemunculan dari peninggalan kuno itu. Kelompok dari Xiaoyan ini telah mendarat di pohon raksasa, sementara tatapan mata Xiaoyan sendiri menyapu ke tengah-tengah pegunungan yang di sana ada sebuah cekungan besar
yang telah diisi oleh banyak tulang yang padat dan tidak terhitung jumlahnya. Banyak orang sebenarnya juga sudah berkumpul di dekat ruang terdistorsi, sementara Soyen bisa menemukan setidaknya ada 5 orang dari bintang 3 elit Dosun yang juga telah berdiri di dekat dari ruang terdistorsi itu. Soyen hanya menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata di dalam hatinya, teknik Douglas Tian memang memiliki daya pikat yang luar biasa. Bahkan seorang elit Dosun tidak bisa menahan godaan seperti ini. Aku ingin tahu, apakah api teratai pemusnahan milikku, ataukah teknik Douglas Tian itu yang lebih kuat? Baru saja Soyen bergumam seperti ini, tiba-tiba saja, beng! Seluruh langit langsung meletus. Tatapan mata dari banyak orang langsung terfokus pada lautan tulang yang ada di depan sana. Karena sebenarnya, peninggalan kuno pada akhirnya telah dibuka kembali. Ruang terdistorsi yang ada di depan sana menjadi semakin padat. Seolah-olah itu akan segera meledak. Banyak orang kali ini telah bersiap dan bahkan mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Tatapan mata dari Soyen kini juga telah menyipit. Dia bisa merasakan sebuah gelombang riak energi yang sangat menakutkan, seperti gunung Merapi Tante Erni yang akan meletus, telah ditembakkan dari dalam bumi. Dan hal ini membawa energi penghancur yang luar biasa. Pada akhirnya, duar, ruang terdistorsi itu benar-benar hancur. Serpihan-serpihan spasial kini telah terlempar dengan cara yang sangat menakutkan. Banyak orang kemudian berteriak, peninggalan kuno telah dibuka, ayo kita masuk, serbu. Ketika banyak orang berbondong-bondong menuju tempat dari peninggalan kuno itu, di sisi lain ekspresi wajah Soyen telah berubah menjadi cukup jelek. Dirinya buru-buru meraih tubuh dari Xian yang ada di sampingnya. Kemudian Soyen berteriak, semuanya ayo cepat mundur. Dalam sekejap saja, kelompok Soyen mundur dari tempat ini untuk menghindari gelombang ledakan dari pecahan ruang terdistorsi yang telah melindungi peninggalan kuno itu. Akhirnya, energi liar dan ganas pun dalam sekejap saja memusnahkan orang-orang yang telah menyerbu ke tempat itu. Di sisi lain, orang-orang yang tidak bodoh ketika melihat Soyen telah menghindar, mereka juga buru-buru mengikuti Soyen dan meninggalkan tempat ini. Tatapan mata dari Xian telah berubah menjadi cukup serius. Dirinya kemudian berkata, pelindung spasial itu benar-benar menakutkan. Yang sebenarnya setelah meledak, memiliki kekuatan penghancur yang cukup mengerikan. Dan memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Daozeng. Mendengar ucapan dari Xian itu, Soyen hanya mengatakan, sekarang sudah aman, ayo kita pergi. Orang-orang yang terlalu serakah itu, mereka memang pantas untuk tidak mendapatkan keberuntungan. Soyen melambaikan tangannya dan kelompok dari Soyen sekali lagi telah berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju lautan tulang yang ada di depan sana. Pada akhirnya, kelompok dari Soyen bisa melihat sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit, yang di bawahnya ada lautan tulang yang benar-benar banyak. Dan Soyen juga bisa melihat kabut putih di dalam lautan tulang tersebut telah berubah menjadi lebih tipis, yang kemudian kelompok dari Soyen pun bisa melihat ada sebuah aula yang sangat besar, dan hal itu tampak seperti sebuah gunung yang kecil jika dibandingkan dengan aula cabang dari aula jiwa yang dilihat Soyen sebelumnya. Aula yang telah muncul di tempat ini benar-benar luar biasa, berwarna merah cerah, seolah-olah telah mengobarkan api dari dalamnya. Para ahli yang ada di sekitarnya juga cukup linglung ketika melihat keberadaan aula yang sangat besar. Mereka pada akhirnya saling bertukar pandang dengan tatapan mata yang terguncang. Aula ini memang layak menjadi tempat yang telah ditinggalkan oleh seorang elit Daozeng. Tidak lama kemudian banyak sosok secara bertahap juga telah muncul di tempat ini. Mereka berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah terang. Tatapan mata dari Soyen sambil terus melihat pada aula besar itu, dirinya pun mengatakan, tidak heran bahwa tempat ini terus ditutupi oleh segel spasial. Aula ini benar-benar luar biasa besarnya dan akan menjadi keberadaan yang sangat mencolok jika ditempatkan dimanapun. Soyen mengajak kelompoknya untuk mendekat
dan mereka juga berdiri 100 meter jauhnya dari aula besar itu. Dengan melihat penampilan dari aulanya saja yang sudah sangat besar, kemungkinan harta yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Pada saat ini telah banyak ahli yang telah berkumpul dan juga berdatangan ke tempat ini. Namun, tidak ada satupun orang yang memilih untuk berjalan duluan menuju aula besar itu. Karena orang-orang itu tidak bodoh dan juga tidak ceroboh, maka Xiaoyan juga bisa cukup tenang. Karena Xiaoyan juga percaya bahwa kemungkinan di dalam aula ini memiliki banyak jebakan yang tidak terduga. Ketika tatapan mata dari Xiaoyan terus mengamati pada aula besar, tiba-tiba saja dia bisa merasakan ada sepasang mata yang cukup tajam melihat ke arahnya. Hal ini membuat Xiaoyan menoleh yang kemudian berkata, Feng Qing'er, dia sebenarnya juga ada di tempat ini. Cukup banyak orang yang telah berkerumun di samping Feng Qing'er, dan orang-orang dari pavilion petir angin juga ada di antara mereka. Ekspresi tatapan mata dari kelompok Feng Qing'er melihat Xiaoyan dengan cukup tajam. Mata dari Xiaoyan menyapu pada kelompok Feng Qing'er ini, dan dia pun bisa melihat ada seorang pria tinggi berambut putih berusia sekitar 30 tahun, memiliki aura yang cukup kuat di antara orang-orang yang telah hadir ini. Jika tebakan Xiaoyan tidak salah, pemuda ini berasal dari suku Pinik Iblis Surgawi. Sementara pemuda itu juga melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia tertawa lalu berkata, Qing'er, apakah orang itu adalah orang yang telah kau sebutkan dan memiliki esensi dari darah Pinik Iblis Surga? Feng Qing'er hanya menggertakkan giginya sambil mengatakan, benar, namun tidak terduga setelah lama tidak bertemu dengannya, dia benar-benar telah mencapai tahap Daosun. Pria berambut putih hanya tersenyum kemudian sedikit berbisik, seorang elit Daosunnya, setelah ini kau juga akan bisa menerima warisan dari suku, dan pada saat itu bukan tidak mungkin bagi dirimu untuk melakukan terobosan ke tahap Daosun. Adapun Xiaoyan, serahkan saja dia padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Pinik Iblis Surga, kita akan tahu setelah kita membawanya kembali untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan jika dirinya sudah menelan darah dari esensi itu, kita memiliki cara untuk bisa melakukan penyaringan di dalam darahnya. Feng Qing'er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun Xiaoyan telah berada di tahap Daosun, Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap pemuda yang ada di sampingnya ini, karena orang ini telah menerima warisan dan membuatnya telah berada di peringkat 10 besar antar generasi muda dari suku Pinik Iblis Surgawi. Dia juga seorang elit Daosun yang seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan Xiaoyan. Sebuah kilatan dingin melintas dalam tatapan mata cantik dari Qing'er. Dirinya pun tertawa di dalam hati sambil mengatakan, Xiaoyan, ada banyak jalan menuju surga yang telah kau tolak, dan sebaliknya kau malah memilih jalan untuk masuk ke neraka. Jika dirimu tetap berada di dataran tengah, aku mungkin tidak akan bisa melakukan apapun terhadap dirimu. Namun kali ini kau telah menyerahkan dirimu sendiri untuk memasuki wilayah binatang. Jika begitu, jangan salahkan jika nanti kau akan mendapatkan masalah. Di hadapan tatapan mata sedingin es dari Feng Qing'er, Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian menarik pandangannya. Dan Xiaoyan bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa dari pria berambut putih yang ada di samping Feng Qing'er. Xiaoyan sedikit terkejut karena pemuda itu yang masih sangat muda juga telah mencapai tahap Daosun. Seseorang yang berasal dari suku Pinik Iblis Surgawi bukanlah binatang ajaib biasa, memiliki garis keturunan dari Pinik Surga kuno. Mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan dari anggota suku mereka. Namun, peningkatan kekuatan dengan cara semacam ini yang diperoleh hanya dengan mengandalkan warisan, pada akhirnya memiliki banyak celah jika dibandingkan dengan Xiaoyan yang meningkatkan kekuatannya dengan cara pelatihan. Meskipun levelnya sama-sama berada di tahap Daosun, perbedaan kekuatan itu akan segera terungkap ketika seseorang melakukan pertarungan satu sama lain. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar, bisa memenangkan pertarungan
ketika bertemu dengan anggota generasi muda yang sama, dan pemuda berambut putih ini merupakan kasus yang sama dengan Yi Chen saat itu. Zhou Yan mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er, tatapan matanya melihat pada tempat sekeliling, yang kemudian raut wajah Zhou Yan telah berubah menjadi cukup menarik, karena dia sebenarnya telah banyak menemukan wajah-wajah yang dikenal sebelumnya. Mereka berasal dari faksi-faksi besar yang saat itu bermusuhan dengan Zhou Yan. Hal ini membuat Zhou Yan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dia berkata, orang-orang pavilion petir angin, orang-orang suku Pinik Iblis Surgawi, orang-orang lembah sungai es, dan juga orang-orang dari sekte Suan yang mendalam, sepertinya kali ini diriku telah benar-benar masuk ke dalam sarang serigala. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dengan adanya banyak musuh yang telah berkumpul di tempat ini, mungkinkah mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan Zhou Yan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.